Saya Novi Hermawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Indramayu, UPTB SDN 2 Wetan. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Pak Wayim, guru kelas 6 dari PTB SDN 2 Wetan, Kecamatan Lembener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik Pak Wayim, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sekali Pak. Bagaimana nih kabar Pak Wawan sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Pak Wayim lakukan di kelas nanti. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini Pak Wayim. Ya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Pak Wayim sehingga kompetensi Pak Wayim semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid Pak Wayim di kelas. Namun pertama-tama saya akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Pak Wayim lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kegiatan hari ini. Yang pertama, materi yang akan Pak Wayim ajarkan itu apa ya Pak? Materi kali ini yang nanti akan saya ajarkan yaitu keberagaman teman-teman di sekolah. Pak. Jadi materinya sudah masuk pada tema 2 ya Pak, bahasa Indonesia. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Wayim capai? Baik Pak, akan saya ini maaf karena panjang saya bacakan saja Pak ya. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya buat untuk proses pembelajaran yaitu pertama, dengan membaca teks bacaan melalui buku, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman teman-teman sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan melalui buku, siswa dapat menuliskan keberagaman yang ada di sekolah dengan benar. Kira-kira itu Pak ya, tujuan pembelajaran yang akan saya nanti diajarkan di kelas. Jadi itu pembelajaran tujuan yang akan dicapai yaitu ada dua Pak Wayim. Nah selanjutnya Pak Wayim, apa area pengembangan yang hendak Pak Wayim capai nanti? Area pengembangan yang nanti akan saya kembangkan ya, yang pertama yaitu kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, yaitu tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berealisasi, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Terus yang kedua yaitu pengembangan yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang tercapai. Itu kira-kira apa yang nanti yang akan saya kembangkan di proses pembelajaran. Untuk area pengembangan yang akan dicapai Pak Wayim itu ada 3 yang paling tadi. Iya, betul. Kompetensi sosial emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pembelajaran lingkungan sosial, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah kira-kira dari kedua atau ketiga area pengembangan yang tadi Pak Wayim menjabarkan, adakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Wayim, ingin ya kembangan untuk saya amati? Ya, nanti tolong amati pas saat itu Pak, tujuan pembelajaran yang tercapai itu. Ya, kita Pak Wayim ya spesifiknya itu mengenai tujuan pembelajaran yang hendak. Nah, bagaimana dengan strategi yang disiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak Wayim, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Pak Wayim gunakan? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti medianya yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran
yaitu tentang tes keberagaman sekolah, yaitu video pembelajaran dan melakukan videokonferensi dengan teknik slot serta diskusi kelompok dengan metodenya yaitu inquiry dan model PBL. Pak, itu kira-kira yang saya akan nanti buat strateginya, model-modelnya, itu kira-kira yang akan saya sampaikan di proses pembelajarannya, Pak. Nah, ini yang terakhir poin ya. Apa harapan dari observasi yang akan saya lakukan nanti? Barangkali ada harapan yang bisa dicapai oleh Pak. Harapan saya dari pembelajaran saya di kelas nanti tentu saja bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlihat aktif serta bisa mengidentifikasi, utamanya mengidentifikasi keberagaman teman-temannya di sekolah ya dengan benar. Hal ini sehingga anak-anak nanti dapat menuliskan keberagaman yang ada di sekolah tersebut dengan benar. Itu Pak kira-kira yang ingin saya harapkan. Nah, itu Pak. Saya pun berharap demikian Pak Oyun. Pembelajaran Pak Oyun bisa berjalan dengan baik, lancar. Nah, Pak Oyun ini jam pelajaran Pak Oyun setelah jam istirahat itu ya? Iya betul Pak, kira-kira jam 10.45 lah setelah istirahat. Siapa karena masih ada waktu beberapa menit lagi setelah jam istirahat. Siapa tahu Pak Oyun ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk ke kelas 6, kelas Pak Oyun untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Ya Pak, siap baik. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi apa ya? Ya siap Pak. Saya yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Nikawiyanti SPB. Nah, terima kasih poin ya. Iya Pak. Baiklah, itulah tadi percakapan pra observasi saya dengan Pak Oyun. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di kelas 6 untuk proses observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar bahasa Indonesia sesuai dengan judulnya. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Untuk kali ini siapa yang tidak masuk? Putri. Dion. Andika. Ya, jadi masih dengan tema yang tadi, aku bangga menjadi anak Indonesia. Ini kali ini kita berkaitan dengan bahasa kita. Bahasa kita apa? Bahasa apa? Ya, memang kalian bahasa sehari-hari pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia adalah kita jadikan sebagai bahasa pemersatu. Ya, jadi bahasa persatuan. Nah, makanya dengan kita belajar bahasa Indonesia, kita juga harus memahami dari mana asal usulnya bahasa Indonesia tersebut. Dari mana, ada yang tahu? Dari buku. Ya, tentu saja nanti kita akan bagi beberapa kelompok ini. Tujuan nanti menggali ya dari mana bahasa Indonesia tersebut berasal. Nah, setiap kelompok nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu selain kalian bisa berdiskusi, nanti menggali informasi apa saja dalam bacaan. Terus yang ketiga nanti menuliskan apa yang ada dalam informasi tersebut. Nah, nanti setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, yaitu jadi sudah disiapkan nanti tugasnya apa saja setiap kelompok. Masing-masing kelompok
harus kerjasama ya agar nanti mendapatkan hasil yang memuaskan ya gitu. Sebelum kita kerja kelompok, marilah kita berdiri dulu semua agar kita siap. Kita menyanyi apa tuh? Yang tangan. Ya, sudah siap. Ya, silakan dipimpin salah satu. Ya, dipimpin tangan buat ambil. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berlangkah. Ya, sudah. Oh, putar-putar. Tangan diputar, lungu-lungu-lungu, tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cakrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Belajar karena bekalnya sudah, sekarang boleh duduk. Iya. Terima kasih buat Anggi yang sudah memberikan kita semangat belajar. Jadi sesuai dengan nanti setiap kelompok ya, silakan bekerja sama. Nanti mencari informasi. Ya, dengarkan dulu. Ya, mencari informasi dari bacaan yang disiapkan. Terus menuliskan setiap paragraf dengan bahasa yang betul. Hasil dari diskusi. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi. Ya, ini tugasnya ada di sini. Jadi nanti setiap kelompok pertama mencari informasi dari bacaan. Kebetulan bacanya sudah Bapak kopikan ini ya. Ini sekilas sejarah bahasa Indonesia. Sesuai dengan tadi kita kan bahasanya bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan menggali mencari informasi. Apa sih bahasa Indonesia itu ya? Terus dari mana asal usulnya? Kok tahu-tahu ada bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Nah, berikutnya siapa sih tokoh-tokoh yang mengusulkan? Dan nanti pokoknya di sini akan kamu ketahui dari mana asal usulnya,
mengapa digunakan menjadi bahasa pemersatu dan sebagainya. Ini ada sekilas tentang bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, sini pertanyaannya ada di sini. Ya, setiap kelompok menjawab setiap paragraf yang ada di sini. Ya, jelas sampai sini? Ya, sekarang tuliskan saja. Salah satu orang, tapi tetap nanti dalam pekerjaannya semuanya harus bekerja sama. Ya, ini cukup satu orang aja yang tulisannya jelas. Ya. Ini silakan. Ya. Pertanyaannya ini ada. Bisa. Tadi yang belum jelas boleh nanti Bapak bikin agar semuanya bisa menjawab. Ya. Silakan ditulis dulu setiap pertanyaannya. Tulis, kalau jawabannya boleh di bawahnya saja ya, jelas tidak? Nih, misalkan sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Kalau di sini tidak buat kan katanya pendek ya. Boleh di bawah saja jawabannya, jelas tidak? Ya, silakan. Baik. Bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, di bawahnya saja jawaban untuk setiap pertanyaannya di bawah. Nah, dari mana sumber bacanya? Dari sini, di baris berikutnya, di halaman berikutnya ya. Nih, sekilas sejarah bahasa Indonesia. Dari situ kamu bisa mencari jawabannya. Nah, berikutnya ini ada 2 halaman yang harus dibaca. Silakan salah satu membacakan, yang lainnya dengarkan. Dia bisa menjawab setiap pertanyaan. Ya, boleh salah satu membaca. Bahasa yang runtut. Jadi bahasa yang runtut itu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi betul-betul benar dalam menuliskannya. Ya, sekali lagi yang belum jelas boleh nanya. Presentasikan itu nanti setiap kelompok jawaban yang tadi ditanyakan dalam itu disampaikan ya. Nanti bergiliran dari hasil kamu diskusi itu nanti disampaikan di sini. Apa saja yang kamu temukan dari setiap pertanyaan tersebut ya. Mungkin saja walaupun pertanyaan sama beda jawabannya ya. Ini tergantung dari kamu memberikan jawaban yang tepat ya, sesuai dengan pertanyaan. Nama kelompoknya saja dituliskan di bawahnya ya. Oh ya, nanti hasil diskusinya dari jawaban itu nama kelompoknya saya bisa ditulis ya. Dan ini nanti disuruhkan setiap jawaban dituliskan nama kelompok dari masing-masing anggotanya. Misalkan kelompok AB, jadi siapa tulis. Setelah itu, jadi sebenarnya di atas atau bawah atau di bawah saja. Yang harus dibaca setelah pertanyaan. Nah, itu pertanyaan dulu silakan. Nanti untuk mempresentasikan jawabannya. Nanti perwakilan saja atau semuanya maju boleh nanti dijawab. Enggak harus ini. Ya, misalkan sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Nah, di sini kan kalau ini baris pertama, baris kedua, ketiga dan seterusnya ya. Baris satu misalkan. Baris kedua itu saja, itu mah bisa di sampingnya saja, pakai angka saja, tidak usah yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Di samping pertanyaan saja langsung. Ya contohnya misalkan ini, kalau jawabannya di bawah, tapi kalau ini di sampingnya pertanyaan. Misal ini, contoh dulu ya. Sejak kapan? Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Ya di sini kan ada tulisan baris berapa ya? Baris ke. Nah ini. Ya langsung saja, tidak usah ini itu juga tidak apa-apa. Kan sendiri misalkan baris 1 itu ada begini ya.
Baris ke-1 ya, seperti itu jelas. Tapi jawabannya tetap ada di dari ini. Ya, jelas tidak? Ya, itu mah hanya memberikan ya tadi gambar tadi Bapak baca tapi saja 1, 2, 3 dan baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Oleh nanti yang lainnya tanggapan apabila itu betul ya silakan tanggapannya. Kalau salah silakan nanti
Yang lainnya boleh menambahkan saja ya biar cepat isinya. Saya tidak kerasa tahu, saya tidak tahu gajinya tuh. Meningkatkan konsentrasi. Coba kita nyanyi kepala pundak perut kaki ya semuanya. Yang lazimnya bagaimana? Ya nanti ikuti gerakan kawaii. Ini untuk ini lagi ya konsentrasi, meningkatkan konsentrasi sebelum mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ini ya. Kita nyanyi yang maju dulu ya. Nanti berikutnya antara ucapan yang bapak ucapkan dengan tangan yang nanti itu harus sesuai ya. Jadi kalian yang ngomong, oke, silakan. Mulai 1, 2, 3. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, Tangan dipegang, digoyang. Ya, terus silakan perhatikan kepala. Ya, tuh, apa tuh? Iya, walaupun bawahnya ke sini, kalau omongannya kepala ya di sini, jelas. Ya, awas konsentrasi ulangi. Kepala, lutut. Iya, konsentrasinya begitu. Kaki, lutut, kepala, pundak, kaki. Iya, udah pintar, konsentrasinya tenang dulu. Artinya apapun yang dilakukan, kalian sudah mengikutinya dengan baik. Silakan kelompoknya nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang lain. Kalau memang jawabannya sama, silakan berikan setuju. Kalau tidak sama, nanti silakan apa jawaban yang seharusnya. Silakan lagi. Dulu kelompoknya nanti. Yuk. Sudah, silakan saja boleh perwakilan. Ya, silakan dulu. Tanya dulu dulu. Perhatikan. Yang lainnya sambil dengarkan. Ayo, siapa aja. Ya, pertanyaannya dulu. Perhatikan. Sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Pada tahun 1928. Ya, itu informasi itu di baris keberapa? Di baris ke-1 boleh ada ya di baris ke-1 atau ada yang jawab di baris keberapa itu tadi? Di baris ke-7 atau berapa itu? Ke-8 ya? Boleh, itu juga boleh. Di baris ke-1 bahasa Indonesia lahir tanggal 28 Oktober 1928. Itu juga boleh. Ya, terus selanjutnya. Bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu modernnya boleh. Terus di baris keberapa itu? Boleh, perhatikan. Di baris ya, 2. Masih baris kedua enggak ada. Ya, seharusnya itu kan di baris berapa? Kalau di baris kedua ini. Mengapa bahasa Indonesia yang dipilih menjadi bahasa nasional bukan bahasa dari penjajah Belanda? Ya, kenapa? Penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda
setuju semua sama jawabannya? Ya kelompok nomor 3. Ulangi lagi. Karena konsentrasinya belum ini. Tadi yang ke satu itu tanggal 28 Oktober 1928 ya. Ya informasinya silakan dicari itu baris berapa tidak jadi ini. Terus yang kedua tadi bahasa Melayu atau ya bahasa Melayu atau bahasa Melayu modern boleh. Terus yang ketiga perhatikan Penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. ya. Jadi penggunaannya kan hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Sedangkan bahasa Indonesia itu penggunanya atau bahasa Melayu penggunaannya itu menyeluruh. Ada yang beda silakan boleh. Ada sama ya berarti ini kelompoknya siapa sih? Sama atau beda? Dilihat nomor 3 sama atau beda? Sama atau beda jawabannya? Beda. Oke. Kalau beda nanti tanggapi dulu silakan kelompoknya dia bacakan apa jawabannya? Silakan nggak apa-apa. Ya, kalau itu berarti kan nomor 1 tadi ya, kapan bahasa nasional dikukuhkan, yaitu pada tahun 2008. Bukan penggunaan ini maksudnya bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Ya, kenapa milihnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya? Nah itu seharusnya jadi ada perbandingannya. Berarti nanti ini lagi ditambahkan lagi jawabannya seperti dari kelompok 3 tadi ya. Karena penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Belanda hanya kelompok-kelompok itu saja. Sedangkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu belum luas. Ya berikutnya. Nomor 4 silakan. Mengapa bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional? Meskipun jumlah penyeluruhnya pembicaranya sangat besar, namun bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Bahasa Melayunya itu menyebar di seluruh Nusantara. Ini ada lagi yang menambahkan. Ini belum begitu tepat karena kan ada perbandingannya bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Kenapa bahasa Melayu yang digunakan, bahasa Jawanya tidak? Kenapa? Rehan kelompoknya, boleh silakan. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu bukan bahasa Jawa adalah karena bahasa Melayu tidak mempunyai tingkat betul seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Nah, itu perbandingannya. Kalau bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan, itu 3 dilengkapi saja ya, baru bahasa Melayunya saja. Nah, itu yang kedua, karena bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Jadi bahasa Jawa mah, sudah dengarkan. Bahasa Melayu mah umum ya. Kalau misalkan mau kita mengucapkan makan ya makan. Beda kalau bahasa Jawa ada dahar, ada mangan ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah itu makanya bahasa Melayu digunakan. Ya berikutnya perhatikan lagi. Apa yang dimaksud lingua franca? Ya lingua franca ya apa dia maksudnya? Lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Itu bisa, yang lain boleh. Ada yang beda lingua franca apa? Sama? Sama? Coba kelompoknya lagi. Lingua franca tadi apa? Ini April korup. Sama semua. Karena di situ ada tes grupnya ya. Jadi bahasa penghubung yang antar yang menjembati sebagai bahasa penghubung lingua franca yaitu pengertiannya. Berikutnya terakhir. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang egaliter? Egaliter ya, kenapa? Silakan. Bahasa Indonesia sifatnya egaliter atau setara tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Ya, jadi semuanya itu sama, jadi setara, jadi tidak ada. Misalnya presiden mengucapkan makan, ya tetap makan. Kita sebagai orang biasa juga mengucapkan makan, tetap makan sama saja. Jadi tidak ada tingkatan siapa yang mengucapkan, tidak. Jadi beda dengan bahasa Jawa. Biasanya kalau
orang yang lebih tinggi itu biasanya pakai bahasa yang lebih halus ya, beda dengan bahasa orang-orang biasa. Nah itu kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bagi seluruh bahasa Indonesia. Oke, presentasi dari kelompoknya Anggi sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan. Silakan duduk. Ya. Apa? Nah, ya boleh. Ya, jadi untuk hari ini ya pembelajaran sudah selesai. Artinya walaupun yang mempresentasikan satu kelompok, tetapi itu tadi sudah ada yang menanggapi ya, karena tadi kelompoknya ini belum lengkap, itu bisa dilengkapi dengan tadi yang dipresentasikan kelompoknya lagi. Begitu pun yang lain. Kalau memang masih belum lengkap dari jawaban tadi silakan dilengkapi. Ya, terutama tadi yang nomor berapa tadi yang belum lengkap? Ya, nomor 4 silakan dilengkapi sesuai dengan yang tadi dijawab oleh kelompoknya Rehan. Ya. Untuk ini pembelajaran Bapak tutup. Nanti tugas di rumah silakan nanti Bapak lewat WA group saja ya. Yang nanti di rumah tinggal kalian lihat tugas berikutnya apa. Silakan dikerjakan secara kelompok juga. Untuk menutup ini sekali lagi teruslah semangat untuk belajar. Ya, karena belajar itu penting. Apapun cita-cita kalian, kalau tidak belajar, ya sama saja bohong. Jadi kita belajar di mana saja, kapan saja, itu silakan kamu belajar. Apa saja medianya, mau gunakan, mau HP, ya, mau buku, itu gunakan sebagai media pembelajaran yang berguna bagi kalian. Ya, Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan Pak Wahyu di Indonesia selaku masyarakat di CPTN 10 dan ketemu lagi dengan Pak Wahyu dan Rangka pasca observasi yang telah dilaksanakan waktu 2019. Assalamualaikum Pak Wahyu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Baiklah Pak Wahyu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelum kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan proses observasi di kelas 6 selama 2 jam pelajaran. Kali ini saya akan berbincang dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan pada Pak Wahyu dalam proses waktu pertama dan observasi kedua. Nah, bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6 yang kemarin? Alhamdulillah rasanya ada sudah melaksanakan proses Alhamdulillah ya. Saya pun melihat dalam pembelajaran di kelas Pak Wahyu itu berjalan dengan baik selama di kelas dari mulai pertama sampai akhir juga. Setelah Pak Wahyu, bagaimana Pak Wahyu menilai performa diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran yang tadi? Saya menilai diri saya sendiri sebenarnya dalam proses yang saya lakukan itu di beberapa bagian memang berjalan dengan baik, tetapi ada hal-hal yang tentunya yang saya sendiri tidak tahu, mungkin kalau orang itu memberikan masukan. Nah, ada hal mungkin yang
berjalan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hanya nanti saya minta masukan untuk pembelajaran berikutnya. Karena boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya waktu pembelajaran hari keempat. iya Pak, saya Menurut pengamatan yang saya amati di kelas waktu pembelajaran kemarin, Pak Wahyu sudah sesuai dengan yang diharapkan, dimana tujuan pembelajaran yang Pak Wahyu sampaikan itu pada saat observasi yang pertama tujuannya itu ya dengan membaca teks bahasa melalui buku bisa dapat menginspirasi keberagaman ya teman-teman sekolah di rumah. Yang kedua, membaca teks dengan buku siswa dapat menemukan keberagaman yang ada di sekolah ini. Dan area pengembangan yang ingin Pak yang kembangkan adalah kompetensi sosial emosional, yaitu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, berkolaborasi, dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menggunakan pembelajaran berdifferensiasi proses. Yang ketiga, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Sudah nampak di pembelajaran tadi, yaitu dengan menggunakan strategi yang pertama, yaitu pembelajaran teks, yaitu tes keberagaman teman-teman sekolah, video pembelajaran, melakukan stop atau mention, dan diskusi kelompok itu, serta model pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi hingga guru itu bisa menerima materi dengan baik dan sangat merasa senang dengan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Pak Wahyu mengenai ini? ya menurut saya ya walaupun ada beberapa yang menurut saya memang seperti itu yang saya rasakan itu. Jadi selanjutnya kedua, kira-kira apa kendala yang Pak Wahyu hadapi di kelas dalam pembelajaran? Yang kali yang saya rasakan ya mungkin itu ada pada penguasaan kelas ya, masih ada beberapa siswa yang memang masih belum betul memahami betul apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi kendala yang Pak Wahyu hadapi ini pertama penguasaan kelas, kemudian kendala-kendala yang tadi merupakan rencana yang akan menjadi tindak lanjut. Nah, sekarang kira-kira apa rencana tindak lanjut Pak Wahyu setelah pembelajaran yang kemarin? Mungkin ya itu tadi ya rencana tindak lanjut saya tentu saja akan memperbaiki proses pembelajaran, dan tentu saja tadi kekurangan saya dalam kelas mungkin itu akan saya lakukan ya untuk pembelajaran proses yang lebih baik lagi. Paling ya rencana yang Pak Wahyu sampaikan barusan yang aku tindak lanjut sebagai hasil supervisi di atas siapakah kira-kira yang bisa membantu dan apa bisa dilaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan untuk bagaimana ya mandiri untuk pelaksanaannya, insya Allah akan dilaksanakan pada buat September 2024. Rencananya semoga bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Saya menunggu kabar selanjutnya Pak Wahyu. Hasil observasi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ini Pak. Jadi pemanggilan kami setelah ini sebagai penutup ya Pak Wahyu, kira-kira apa yang Pak Wahyu dapatkan dari proses supervisi? Saya bisa belajar bahwa supervisi akademik itu tentunya sangat bermanfaat bagi saya sendiri ya, untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, artinya supervisi itu
tindak lanjutnya pun tolong sudah kembali ya kepada coachingnya untuk akan menjadi kita lalu dan bisa para wali masyarakat bisa tadi mencarikan solusi permasalahan kelas terkait dari pengelolaan kelas. Menurutku sudah sangat bagus sekali proses coaching yang sudah dilaksanakan. Ayo kita akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika sebagai pengajar pelatih saya dan Pak Wali Ibu kelas 6. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.